Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Muslimah Zain dengan nomor NIM 22821333108. Saya berasal dari kelas 3E Akuntansi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan perkembangan ekonomi Islam di negara minoritas, dan saya mengambil negara Korea Selatan. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Ekonomi Islam Global. Kontak pertama antara umat Islam dan Korea diperkirakan telah terjadi pada abad ke-7, yaitu pada zaman dinasti Silla. Kala itu hanya terjadi kontak melalui dinasti Tang di Cina. Hubungan dagang orang-orang Islam dan dari Arab dan Persia. Sementara umat muslim baru benar-benar masuk ke Korea itu terjadi pada abad ke-9. Para pedagang Arab diduga yang membawa agama Islam masuk ke Korea. Seorang penjelajah Persia yang bernama Ibnu Khordadbeh mencatat bahwa pada abad ke-9 banyak pedagang Islam dari Arab dan Irak yang telah menetap di Korea Selatan. Catatan dari zaman kuno menyatakan bahwa kepemimpinan Islam itu pertama dipimpin oleh tokoh bernama Hasan Raza. Nah, catatan lain menunjukkan bahwa umat muslim yang menetap di Korea kebanyakan menganut Islam Syiah. Nah, keberadaan umat Islam di Korea terus bertahan selama berabad-abad hingga era kerajaan Goryeo. Nah, yaitu pada tahun 918 sampai dengan tahun 1392. Nah, terlebih lagi pada abad ke-11 hubungan dagang Islam dan Korea semakin kuat, dibuktikan dengan hadirnya pedagang muslim yang semakin meningkat. Nah, terus pada abad ke-13 ketika dinasti Yuan dari Mongol menguasai Cina, hubungan Korea dengan pedagang Islam semakin terbuka lebar. Nah, pada masa itu banyak orang Islam, Arab dan Persia membantu dinasti Yuan Mongol. Pada masa itu banyak orang Islam Persia membantu dinasti Yuan Mongol melakukan hubungan dengan dinasti Goryeo. Alhasil banyak pedagang Islam yang pindah ke Korea dan berdagang di sana. Setelah itu Korea berada di bawah pemerintahan dinasti Joseon. Pada awal periode kepemimpinan Joseon, kalender Islam digunakan sebagai dasar untuk mereformasi kalender di Korea karena akurasinya yang lebih tinggi dibandingkan dengan kalender Cina. Nah, namun Raja Joseon keempat, Sejong Agung, pada tahun 1427 melarang Muslim Korea melakukan ritual Islam dan mengenakan pakaian tradisional. Pada masa inilah perkembangan Islam di Korea semakin terhenti. Nah, selama beberapa abad kemudian perkembangan Islam di Korea ini terhenti dan tidak diketahui perkembangannya. Nah, terlihat kembali pada abad ke-20 ketika orang Korea yang berada di Manchuria melakukan hubungan muslim keturunan Asia Tengah. Nah, selain itu perkembangan Islam terus berlanjut secara perlahan hingga pecahlah perang Korea pada tahun 1950-an. Setelah itu Islam mulai dikenal di Korea karena adanya misi perdamaian PBB yang dibawa ke Korea oleh tentara Turki. Nah, setelah perang Korea itu selesai, banyak
pasukan perang Turki yang menjadi pasukan perdamaian PBB mengajarkan Islam di Korea. Nah, mereka lalu mendirikan komunitas Muslim yang dinamakan Korea Muslim Society pada tahun 1955. Nah, komunitas ini tuh semakin berkembang, lalu berganti nama menjadi Korea Muslim Federation atau Federasi Muslim Korea pada tahun 1967. Nah, seiring berjalannya waktu juga Islam terus bertahan nih di Korea dan berkembanglah secara perlahan. Nah, ini dibuktikan dengan berdirinya 5 masjid pada tahun 1990 yang terus bertambah hingga saat ini nih. Di Korea tuh ada 90 masjid ya. Nah, selain itu didirikan juga sekolah Islam di sana. Nah, tepatnya di Seoul. Nah, selain itu didirikan juga sekolah Islam di Korea Selatan, tepatnya di Seoul yang bernama Prince Sultan bin Abdul Aziz Elementary School yang dibuka pada tahun 2009. Kemudian dunia hiburan dan budaya Korea Selatan yang semakin menarik perhatian dari orang Islam di seluruh dunia membuat pemerintah turun tangan. Nah, saat ini beberapa restoran dan toko di Korea Selatan telah ramah bagi umat Islam. Nah, data juga menunjukkan bahwa setiap tahunnya Korea Selatan dikunjungi oleh sekitar 1 juta wisatawan Muslim dari seluruh penjuru dunia. Umat Islam di Korea Selatan sendiri banyak ditemui di daerah Itaewon. Mayoritas dari mereka merupakan pekerja imigran, mahasiswa, dan pengusaha yang berasal dari Pakistan, Bangladesh, dan Indonesia dan negara-negara yang mayoritas Islam. Selanjutnya itu perkembangan ekonomi Islam di Korea. Nah, ketertarikan keuangan Islam di Korea itu terjadi mulai tahun 2007 di kalangan perusahaan domestik. Nah, terutama perusahaan sekuritas. Selama tahun 2007 dan 2008 banyak perusahaan menjalin kemitraan strategis dengan negara-negara Muslim. Nah, contohnya yaitu adalah kemitraan antara Good Morning Shinhan Securities CO dan KIBB. Nah, itu Kenangan Investment Bank BHD di Malaysia. Untuk tujuan memasuki pasar keuangan Islam pada tahun yang sama, perusahaan Korea mengadakan perjanjian kerjasama dengan Malaysia dalam proses bergabung dengan pasar Islam pada tahun 2008. Nah, pemerintahan Korea Selatan mengajukan amandemen kepada Majelis Nasional untuk undang-undang yang ada pada tahun 2009 untuk mengakomodasi dan memfasilitasi penerbitan sukuk ijarah dan murabahah yang memiliki kemungkinan besar berhasil di Korea di bawah sistem Korea saat ini. Keberhasilan ini kemungkinan karena dengan suku tertentu biaya yang lebih tinggi dalam kisaran 1,5% hingga 3,3%. Nah, akan dikenakan dibandingkan dengan obligasi konvensional. Namun, undang-undang ini ditentang oleh mayoritas anggota Majelis Nasional di Korea. Nah, akibatnya yaitu hambatan hukum untuk menerbitkan sukuk terus ada di Korea Selatan. Nah, Kementerian Strategi dan Keuangan mengajukan RUU yang direvisi kepada Majelis Nasional untuk memfasilitasi adopsi sukuk di Korea. Nah, namun RUU yang direvisi ini ditolak 6 kali selama 2 tahun tersebut. Nah, akibatnya beberapa perusahaan yang berencana menerbitkan sukuk dengan perusahaan di Malaysia mendapat pukulan besar. Nah, sayangnya
hingga saat ini tidak ada RUU yang direvisi atau argumen perubahan terkait dengan RUU asli yang diajukan. Nah, berita terbaru saat ini sangat menarik dan terlihat penting praktis pergerakan Korea ke pasar keuangan syariah. Bank of Korea diakui sebagai associate member IFSB pada pertemuan ke-24 Dewan IFSB pada Maret tahun 2014. Gerakan ini diharapkan dapat menciptakan link antara Korea Selatan dan pusat keuangan Islam di Asia Tenggara. Nah, ada dua proporsi utama untuk adopsi sukuk ke dalam sistem keuangan Korea. Yang pertama yaitu menyamai negara lain. Nah, berpendapat bahwa sukuk dianggap sebagai obligasi konvensional. Nah, sebagian besar peneliti di Korea setuju dengan pendekatan ini, dan ini akan memungkinkan sukuk dikenakan pajak dengan cara yang sama seperti obligasi saat ini. Selain itu, usulan amandemen undang-undang yang diajukan ke Majelis Nasional Korea pada tahun 2009 menyatakan bahwa sukuk harus diterima sebagai obligasi. Nah, faktanya perubahan undang-undang ini mencerminkan apa yang telah dilakukan sebagian besar negara untuk keuangan Islam. Dalam konteks Korea, meskipun populasi muslim di Korea lebih kecil, sukuk telah mendapat perhatian serius tidak hanya dari pemerintahan Korea, tetapi juga dari lembaga keuangan Korea. Pada tahun 2009, Kementerian Strategi dan Keuangan mengajukan revisi RUU ke Majelis Nasional untuk memfasilitasi sukuk di Korea. Revisi RUU ini mencakup pengakuan pendapatan sukuk sebagai bunga obligasi dan amandemen undang-undang perpajakan yang diterapkan pada sukuk sehingga dibebaskan dengan cara yang sama seperti obligasi konvensional. Namun pada tahun 2012 RUU itu dicabut karena habis masa berlakunya tanpa persetujuan. Seiring dengan kegagalan untuk memperkenalkan RUU yang direvisi, beberapa masalah hukum dan peraturan dalam penerbitan sukuk telah muncul di Korea. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ditutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.